Nah, saya nggak tahu, soalnya saya kan Nggak tahu. cuman KTP aja, iya. Ya, iya, berarti dirinya bukan Islam, cuma KTP-nya yang Islam. Ya sudah, mungkin Anda mau bertanya, silakan kalau gitu. Ya Allah, wahai Allah. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau Yasin, wahai Sin itu siapa, Bang? Yasin itu kosakata. Ada penjelasannya loh, Bang, gitu, Bang. Yasin. Iya. Yasin itu kosakata, bukan Yasin, wahai Sin, bukan kayak gitu. Wahai Sin, itu kan seperti dewa bulan itu ya, Kak. Saya pelajari. Siapa yang mengartikan wahai Sin? Nggak ada. Itu kayak kalau saya lihat di YouTube itu di penjelasan itu, Sin itu kok dewa bulan. Simbol-simbol Islam kan ada bulan itu. Iya, itu. Bang, Sin itu adalah salah satu huruf di dalam huruf hijaiyah. Bukannya di aliran itu, aliran pagan itu kok. Berarti kalau kamu mengartikan dewa bulan itu asumsimu. Duh. Kalau puasa dilihat dari hilal, kenapa kok harus mengamati hilal? Kan di bulan itu juga. Bang, Sin itu bukan dewa bulan, Sin itu dewa matahari. Dewa bulan soal simbol bulan itu. Tapi kalau Yasin itu adalah huruf dari huruf hijaiyah. Huruf iya dan sin. Contoh kayak gini. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan, apa arti A, B, C, D? Kok arti ABCD itu kan huruf itu ya. Nah, makanya kayak gitu juga Yasin. Kenapa kok di simbol di masjid ada itu bulan? Yasin. Di masjid itu simbol bulan, kenapa itu, Pak? Kalau yang itu adalah lambang kemenangan yang mana itu dipakai awalnya dari Turki Utsmani. Itu lambang kemenangan. Bukannya menghormati dewa bulan. Lah, nggak nyambung lagi kan? Ada sejarahnya itu. Soalnya di sana itu di makam Ibrahim itu di Mekah itu. Ya, gini, jangan kemakan hoaxnya atau tuduhannya dari Kristen. Ya di makom Ibrahim kan ada simbol itu dewa bulan seperti bulan itu. Beda lagi kalau di makom Ibrahim itu kan diletakkan jejaknya itu lalu ada dikasih simbol. Ya itu bulan. Simbol itu. Yang bulan tadi kan, bulan sabit tadi kan. Bulan sabit itu. Artinya apa? Mekah ya, Masjidil Haram itu dia semuanya dari aliran Islam itu diterima di Mekah itu. Maksudnya kayak gitu. Semua aliran Islam ya, karena aliran Islam dengan alirannya Arab itu beda. Mereka berpaham seperti apa? Mereka mengikuti Ibnu bin Bas kan kayak gitu, atau Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu kan ideologi dari mereka. Beda lagi dengan Muslim yang berlambang ini tadi, berlambang bulan bintang tadi. Itu Muslim Sunni. Nah, kenapa diletakin di makom Ibrahim? Karena di Mekah itu ya semua Islam diterima. Apapun ideologinya yang dipakai diterima oleh pemerintah Arab. Nah, makanya di situ diletakkan di makom Ibrahim itu depan Ka'bah lambang bulan bintang, lambang kemenangan Islam yang mana Islam itu berjaya di sebuah wilayah di sekitaran Ka'bah. Gitu maksudnya. Satu lagi, Kak, pertanyaan saya. Silakan. Tanya Nabi Ibrahim membuat Ka'bah, iya kan? Bukan membuat, meninggikan. Yang bikin bukan Nabi Ibrahim. Ya saya pikir kok gini ya. Kalau membuat Ka'bah, bikin Ka'bah, kenapa kok diisi berhala? Ada 360 berhala itu. Habis itu zaman Nabi Muhammad itu dihilangkan semua, tinggal satu Hajar Aswad itu. Kenapa kok repot-repot Nabi Ibrahim itu membuat Ka'bah kok cuma untuk berhala? Apa penyembah berhala Nabi Ibrahim itu?
Nah gini, nggak ada hubungannya Nabi Ibrahim dengan berhala. Nabi Ibrahim itu bukan pembuat Ka'bah. Isinya berhala Ya bentar, 360 nanti kita ke situ, Bang. Iya. Kita akan ke situ. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan pembuat Ka'bah. Tapi Nabi Ibrahim itu beserta anaknya hanya meninggikan Ka'bah. Makanya ada jejaknya tadi, makom Ibrahim, jejak Ibrahim di situ. Dia bukan membuat Ka'bah. Sebelum Nabi Ibrahim itu ke Mekah, Ka'bah itu udah ada. Lalu diperbaiki oleh Nabi Ibrahim. Ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya. Wah. Tapi diklaim kok gitu. Bikin Ka'bah. Iya. Bukan. Nah, kalaunya masalah siapa yang membuat Ka'bah, nih ada jawabannya dari Al-Qur'an. Bentar ya, saya kasih ayatnya. Iya. Saya kasih. Innal awwala wuri'a. Ya. Nih. Sabar. Agak iklan masalahnya. Bang, kenapa suara saya mantul ya? Oh, mantul. Iya, Anda punya dua device kayak di situ. Sudah. Pakai speaker. Ya, jangan nyaring-nyaring gitu biar nggak mantul. Nih. Iya, pakai speaker soalnya. Nih. Quran surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a linnas ya lalladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah. Tuh. Yang diberikan ya dan menjadi petunjuk, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi kalaunya dibangun pertama kali ya untuk manusia, siapa manusia pertama yang membangun? Gitu. Jadi ya itu udah dibangun sejak manusia pertama. Iya, seluruh alam ya, Bang. Seluruh alam. Jadi untuk petunjuk bagi seluruh alam. Artinya yang membangun tuh Nabi Adam. Nabi Adam yang membangun, lalu yang meninggikan Nabi Ibrahim. Terus berjalannya sejarah ya, berjalannya sejarah, banyak paham dari suku Jahiliyah, suku Quraisy yang mereka mengatakan Allah itu mempunyai anak, Lata, Mana, dan Uzza gitu. Sehingga mereka melambangkan ya anak-anak Tuhan itu dengan patung-patung berhala yang ada di tempat mereka gitu. Lalu mereka meletakkannya di Ka'bah. Waktu Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah, barulah dibersihkan oleh Nabi Muhammad semua patung tersebut. Gitu. Baru ngerti ya? Iya, saya kan ngeklaim orang kata Nabi Ibrahim kok membuat Ka'bah. Kok salah berarti. Nah, Anda kan udah tahu nih dari saya beserta dalilnya. Terus tadi Yasin itu bukan bulan. Dari bahasa Arab bulan itu adalah qamar. Bukan sin. Atau beda lagi gitu ya. Kalau Yasin itu bukan dewa bulan, wahai dewa bulan, bukan. Karena bulan itu bahasa Arabnya qamar. Ya, kalau mau sebut aja kayak gini, ya qamar. Nah, baru artinya wahai bulan. Sin kan bahasa itu. Sin. Kalau sin itu huruf dalam bahasa Arab. Nah, kalaunya matahari apa bahasa Arabnya? Ya, bahasa Arab dari matahari adalah samsu gitu. Atau syamsi. Bulan apa bahasa Arabnya? Qamar. Beda. Oke? Jadi banyak salahnya. Saya luruskan tuduhannya. Boleh saya bertanya, Bang? Iya. Tentang kekristenan juga. Anda mungkin orang tua Kristen ada juga kan
ada juga gitu diajarkan oleh orang tua tentang kekristenan. Iya. Sampai umur 36 saya masih Kristen gitu. Habis itu Oh ya. gimana? Ya, jadi kayak gini, kalau Anda di Kristen, kenapa Kristen itu selalu membantah kitabnya dan menolak Yesus gitu? Menolak Yesus? Iya. Kata Yesus dia itu hambanya Tuhan. Dia punya Tuhan. Tuh. Lalu kenapa Kristen malah menolaknya, nggak mau menyembah Tuhannya Yesus, malah Yesusnya yang disembah gitu? Kenapa kayak gitu? Menurut Kristenan saya dulu ya, Yesus itu juga Tuhan, juga Allah, mengaku dirinya Allah katanya juga. Jadi dua-duanya mengaku dirinya adalah Allah. Tapi gini, itu yang diajarkan oleh teologinya Kristen, oleh pendeta gitu atau orang tua. Saya pernah dulu, ya kan kadang di rumah ada kebaktian itu, di rumah kan undang orang pendeta, orang-orang gitu. Pendeta, terus? Ya dengar itu ceramah-ceramah gitu, saya begitu ya. Habis itu khotbahnya pendeta. Habis itu saya itu gimana ya? Nggak yakin, semua Kristen nggak yakin, Islam nggak yakin, dua-duanya nggak yakin. Baik. Nggak apa-apa, menarik kalau sama Anda. Yang penting kan kita nggak menghujat gitu. Ya. Apa yang nggak tahu silakan ditanyakan kepada saya. Gini Bang, saya ada membawa sebuah ayat ya dalam kekristenan kayak gini. Nih. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Nah, gak ada kan Yesus itu mengatakan dia Tuhan, tapi Yesus itu adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Hamba Allah. Hambanya dari para nabi, hamba dari Allah Abraham. Betul? Iya. Nah makanya saya pertanyakan, kenapa malah Yesusnya yang disembah? Sedangkan Yesus punya Tuhan gitu, Allah Abraham Tuhannya. Makanya nih Bang, coba Lukas 4 nomor 8. Iya, ini Bang. Kata Yesus, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Makanya pertanyaan saya, kenapa Kristen malah menolak Yesus? Malah Yesusnya yang disembah, bukan Tuhannya Yesus gitu. Silakan. Itu bikin ketawa gitu loh Bang. Saya itu tadi debat sama Mikana nggak ada jawaban, soalnya kan dia Kristen. Habis itu Agatha juga nggak ada jawaban. Saya dibisukan. Saya Kristen, cuman Edi saja yang belum naik. Saya pengen debat dia pada data. Saya pengen tahu dia bisa jawab pertanyaan saya apa enggak. Tapi nggak pernah dinaikkan. Cuman Agatha sama Mikana nggak bisa jawab semua. Malah saya ditolak. Itu kan urusan Anda. Coba kita fokus ke pertanyaan saya dulu. Iya. Yang bukan percaya sama Yesus ya? Iya, Kristen kan menolak Yesus di mereka. Menolak Yesus itu adalah hamba. Mereka mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus itu menjelaskan dia punya Tuhan. Makanya saya pertanyakan, kenapa Kristen menolak Yesus? Ya, kenapa Kristen menolak? Yang saya tahu, Kristen nggak nolak Yesus. Soalnya itu adalah. Coba tadi kata-kata Yesus, sembahlah Allah Abraham yang disembah. Lalu Kristen nyembah siapa? Nyembah Bapa sama Yesus. Kalau menurut Kristen. Kan aneh. Nggak mau Tuhannya Yesus disembah, malah Yesusnya yang disembah. Iya, Bapa kan ya Yesus itu juga kan sebagai wujud manusia. Menurut Islam. Oh enggak. Saya dulu kan emang kata Yesus kayak gini, aku Bapa lebih besar daripada aku. Itu kata Yesus.
Ah, Nggak sama mereka. Apalagi Yesus berkata di Yohanes 13 nomor 16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Tuh, dia mengatakan dia ini hamba dirinya, tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. iya, sebagai manusia paling ya itu emang benar. Sebagai Nah, hamba. jadi kenapa gitu? Kenapa malah Yesusnya yang manusia disembah, Soalnya bukan Tuhannya Yesus? yang saya tahu sebelum ke Bapa harus lewat Yesus dulu. Jalan itu katanya seperti jalan menuju ke sana gitu loh. Saya Ah, itu menurut tapi lalu saya ngapa? Lalu kenapa menyembah jalannya? Jalan itu kan ada ujungnya, ada tujuannya. sampai sana ya saya juga masih bingung. Ada ya banyak pertanyaan itu bagi orang-orang Kristen juga banyak pertanyaan. Saya curhatnya ya, Islam dulu gimana tanggapannya gimana. Saya belum ada yang meyakini soalnya Pak. Nggak yakin Kristen. Coba kayak gini. Nanti saya ajak Anda berpikir gitu. Kita nanti akan buang doktrin Kristen dan buang dulu masalah agama. Nanti kita pakai agama ini dari kitabnya Kristen dan Islam. Tapi itu nanti kita bahas. Kita ke sesi pertanyaan dulu karena saya mau banyak bertanya sama Anda. Bang, menurut Anda, Mm-mm. menurut Anda, Iya. ibunya Yesus itu menyembah Yesus nggak? Kalau menurut saya pasti menyembah Yesus. Padahal Berarti anak durhaka ini, Bang. Udah disusui, ya, udah dilahirkan disusui, ya. Habis itu dikasih makan juga dibesarkan. Tiba-tiba disuruh nyembah anaknya, anak durhaka kali ini. ya masuk akal, betul masuk akal. Nah, kan gitu. Betul. Masuk akal kan? Ya masuk akal betul. Makanya nggak mungkin Tuhan itu anak durhaka, nggak mungkin. Seperti ibu saya, nyusu saya harus nyembah saya. Makanya anak durhaka kau, Bang. Itu pertanyaan buat Kristen ya, benar. Iya, benar. Iya masuk akal juga. Jadi nggak mungkin Tuhan itu anak durhaka, nggak mungkin. Yang dilahirkan disembah, betul. Makanya. Itu jadi salah satu buat pemikiran buat Anda juga. Mungkin Anda pertanyakan kepada pendeta juga. Tapi kalau sama pendeta nanti marah-marah pendetanya kalau ditanya kayak gitu. Nah, kita coba tukar pikiran ya Bang ya, karena kau orang yang baik gitu. Kau jujur dari awal masalahnya. Yang jadi pertanyaan saya yang belum bisa dijawab itu apakah benar-benar alam semesta itu buat manusia? Oh, gini Bang. Soalnya gini, Saya jawab semesta itu sangat luas. Kalau matahari, bumi, Jupiter, Saturnus itu lenyap, kata surya kita itu tidak mempengaruhi sedikit pun alam semesta. Bahkan galaksi, Bima Sakti lenyap, itu nggak akan mempengaruhi alam semesta sedikit pun. Soalnya kita setitik debu di alam semesta itu. Katanya untuk alam semesta di mana itu? Alam semesta itu untuk manusia. Tapi terbukti nggak ada, terjangkau antar galaksi aja nggak bisa itu. Di Al-Quran, Baik Bang, ini Alkitab juga nggak ada. Di Injil nggak ada. Taurat. Baik, gini Bang. Saya kasih penjelas sedikit tentang masalah itu. Jika pertanyaan Anda kayak Jangan sampai Bang. Bang. Ada alat yang semua itu. Kalau ada itu alatnya Doraemon dibuka, pintu kemana aja bisa masuk. Itu alat ke surga, ke surga. Mau ke galaksi ini, ada alatnya itu Doraemon punya. Oke. Jadi saya jawab pertanyaan Anda. Apakah dunia ini langit dan bumi ini untuk manusia? Bang, jawabannya dunia ini adalah penjara untuk manusia. Iya. Dunia ini bukan untuk manusia. Coba kalau kita lihat, kita hidup di dunia ini. Ya kita terkungkung dengan bumi yang bulat. Iya. Kan kayak gitu. Habis itu kita apa? Makan, tidur.
ke WC sampai mati. Iya. Kan kayak gitu. Paling mentok 100. Jadi dunia ini itu bukanlah untuk manusia. Tapi bagi Islam dunia ini adalah penjara bagi manusia. Kehidupan yang kekal itu setelah nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan perhitungan kepada seluruh yang pernah hidup di dunia. Baru dia menciptakan yang namanya alam untuk kita. Alamnya itu ada 2. Kalau nggak surga, neraka. Itu meyakini, Nah, Bang. gitu. Abang meyakini ada neraka ya? Lah, Bang, kayak gini, kenapa saya yakini ada neraka? Karena apa? Kita di dunia ini aja bisa sedih. Neraka itu saat kita di dunia ini, ya. Saya rasa itu. Nah, neraka itu adalah tempat seburuk-buruknya tempat untuk makhluk yang membangkang terhadap Tuhan. Kenapa Iya. saya yakini ada neraka, Bang? Ya, satu tertulis di Al-Qur'an. Yang kedua dari sifat kita aja, ada diciptakan makhluk itu yang jahat, ada yang baik. Gak mungkin kalaunya Tuhan tidak menciptakan neraka. Nanti perampok dengan ulama itu kalau sama-sama tidak dibalas, dimasukkan ke surga. Itu enak dari perampok kalau kayak gitu, Bang. Itu kalau saya itu Kamu pikir gini, saya berceramah gini sedikit ya. Saya berceramah tentang agama, menyampaikan kepada manusia, ayo menyembah Allah, kata saya. Lalu abang profesinya perampok. Setelah kita mati sama-sama masuk surga. Mana keadilan Tuhan? Pasti ada balasan yang Anda lakukan. Nah gitu, itulah diciptakannya neraka. Diciptakannya neraka itu untuk keadilan. Kalau saya nggak percaya neraka itu ada soalnya. Kalau neraka ada, Tuhan masa menyiksa? Nggak mungkin menyayangi umatnya kan? Loh. Salah, Bang. Salah. Kalau neraka itu Anda sebut Tuhan menyiksa, kagak. Ya, neraka itu tempat siksaan untuk manusia, ya, yang manusia membuat dirinya celaka sendiri. Bukan Tuhan. Tuhan udah katakan, kusediakan 2 tempat. Kamu mau yang mana? Kayak gitu. Kalau kamu mau ke neraka, itu terserahmu. Kalau kamu mau ke surga, itu terserahmu. Jadi di situ bukan Tuhan yang menyiksa, tapi kelakuan Anda gitu, yang menyiksa Anda sendiri di dalam neraka. Iya, katanya di dalam neraka itu ngomong jelek dipotong lidahnya, curi dipotong tangannya, tunggu lagi. Lah, apakah itu benar? Kenapa tuh? Penyiksaan, gitu? Kenapa mencuri dipotong tangannya? Kita mencuri di dunia, dipotong tangannya di sana, kan kayak gitu. Kan itu kelakuan siapa yang membuat tersiksa? Penyiksaan kan berarti kan kalau dipotong kan siapa yang motong kalau bukan Allah atau Tuhan? Bang, itu kan siapa yang memotong? Kelakuan Anda yang memotongnya. Bukan Anda sendiri. Bukan Tuhan hanya menyediakan tempatnya itu. Kok bukan Tuhan? Anda sendiri yang bakal menyiksa Anda. Yang motong itu bukan malaikat, bukan siapa-siapa itu. Lah kan ada petugasnya toh di sana. Itu. Petugasnya itu kurang ajar dari Tuhan hanya menciptakan petugasnya dan tempatnya gitu. Yang membuat kamu tersiksa itu ya, yang membuat kamu tersiksa itu atas pilihanmu sendiri dan karena kelakuanmu sendiri gitu. Itulah yang disebut namanya dosa. Bukan Tuhan yang menyiksa, Tuhan turun tangan menyiksa di neraka. Ngapain Tuhan menyiksa di neraka? Soalnya saya nggak percaya neraka itu ada soalnya. Syukran jazakallah. Kayak gitu, makanya Bang ya kita ada di dalam Al-Quran tuh kayak gini. Ada kayak gini. Quran surah Al-Bayyinah di ayat ke-6 gitu. Ayat ke-6. Faqalallahu ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan ya orang musyrik itu akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya, tidak keluar lagi, kata Tuhan.
Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Ayat selanjutnya nih, ayat selanjutnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beramal soleh serta beriman, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Kayak gitu. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan dari Tuhannya untuk orang beriman tadi adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kan ada neraka, ada surga. Di Neraka jalannya kayak gimana? Kamu menjadi kafir dan menjadi musyrik. Itu jalan kamu ke neraka. Jalan kamu ke surga kayak gimana? Kamu beriman dan mengerjakan kebaikan. Nah, itu jalan ke surga. Tinggal kamu pilih, kamu mau yang mana? Sudah. di Quran kan nggak ada ya neraka itu, cuman nar dan jannah. Oh, Bang. Di dalam Kristen ada namanya nggak api apa ya? Api abadi. Garam api. Oh, Bukan garam api. dalam api. Tuh ada. Garam api namanya kalau di Kristen. Neraka itu ada. Garam api. Iya ya. Ada ayatnya di dalam Bible. Saya punya Bible. Kalau Ada. di Al-Quran kan cuma nar aja. Nar kan api. Iya, nar itu api, betul. Iya. Kalau kan tempat penyiksaan api, cuman api aja kan nggak perlu dipotong pakai tangan, potong lidah dipotong. Itu kan penyiksaan itu kan nggak boleh, sama Tuhan kan nggak boleh. Kalau kita ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Itu aja mengajarkan kebaikan. Itu. Kalau yang kayak gitu, Bang, perampok menjadi-jadi nanti. Kalau ajaran yang kayak gitu, kalau datang perampok ke rumahmu, Bang, ya dia merampok motormu, apakah kau mau kasih mobilmu? Lah, kan kayak gitu. Kalau kamu ditampar pipi kiri, maka kasihlah pipi kananmu. Iya. Kalau kamu dirampok motormu, kasihlah mobilmu. Kayak gitu. Kalau yang dirampok adalah anakmu, maka kasihlah istrimu. Gitu. Habis perampok menjadi-jadi, itu ajaran berarti. Itu ajaran siapa ya? Macam mana? Jadi itu ajaran nggak masuk akal yang kayak gitu, Bang. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau Islam kayak gimana? Kalau kamu ditampar pipi kanan, maka balas. Oh, Lawan dengan Tuhan. Kalau kamu melawan, lalu kamu mati, kamu syahid. Dan kutempatkan di surga. Atau kalau Islam. Oten. Iya, ajaran Oten ya. Nggak masuk akal masalahnya yang kayak gitu. Nanti anakmu yang diperkaos, ya, kasih istrimu gitu. Macam mana pula? Gitu. Pikirlah. Yang tadi loh, Bang. Yang tadi loh, alam semesta tadi loh. Kok nggak penjara? Jawaban saya penjara untuk manusia. Lah iya itu loh. Nganu antar galaksi kan itu data semua sains ya. Tapi kok di Al-Qur'an, di kitab-kitab Alkitab apa di Taurat kok nggak ada semua ya penjelasannya ya. Kalau di Al-Qur'an ada. Allah menciptakan planet-planet yang mana planet atau tata surya itu sudah sesuai dengan garis edarnya. Keseluruhan yang isi di langit itu sampai gitu seluruh planetnya, dia menunjukkan kepada manusia bahwa dia berkuasa dan manusia tidak akan pernah bisa menyetarai dia, dan manusia tidak akan pernah bisa gitu. Untuk apa? Untuk naik ke atas itu mengetahui semuanya. Karena yang maha tahu hanyalah dia, yang maha pencipta hanyalah dia, bukan manusia. Maka ketika ada Tuhan yang turun ke bumi jadi manusia, gak tahu dia isi langit berarti. Gak tahu dia isi langit, gak patut dia itu disembah berarti.
kalau ke surga katanya habis itu pulang, kapan pulangnya ya? Katanya kemarin itu siapa itu? Siapa? Katanya Yesus ke surga, paling belum sampai ke surga sampai saat ini, apa pulangnya kapannya belum tahu. Gak ada kepastian soalnya. Kalau Nah, ngeten itu loh kan. Yesus itu bang, kalau dikatakan Yesus itu naik ke surga, Iya. siapa yang lihat? Pakai teropong apa orang? Surganya kapan? Nggak maksudnya perjalanannya itu loh, kok nggak sampai. Nanti kita tanyakan ke perjalanannya. Kita pertanyakan dulu dia naik ke surga, kan katanya kayak gitu. Ada saksinya. Nah, saksinya ini melihat Yesus naik ke surga, ya 500 orang itu. Dia pakai teropong apa lihat Yesus ke surga? Iya, kalau nggak pakai cahaya kan ukur cahaya aja lah berapa juta tahun sampai ke antar galaksi. Paling belum sampai paling. Mereka hanya melihat Yesus naik ke langit, bukan ke surga. Sampai pulangnya belum tahu kapan itu juga. Saya tanyakan tadi sama Mikana, nggak ada jawaban itu, malah saya diturunkan. Pulangnya kan? Loh, gini bang. Kalau kita teliti ya dalam hadis Islam yang membuka pertama kali pintu surga itu Nabi Muhammad. Nah, kalau kuncinya di tangan Nabi Muhammad, berarti ya Yesus lagi nunggu Nabi Muhammad. Artinya Yesus lagi gentayangan di atas itu, di pelataran itu. Lagi gentayangan dia di pelataran surga karena nunggu Nabi Muhammad buka kuncinya gitu. Lagi gentayangan Yesus itu. Gentayangan kayak makhluk. Ya iya. Lagi gentayangan dia di pelataran surga. Karena apa? Karena yang pegang kunci surganya Nabi Muhammad, masalahnya. Surganya itu di mana saya juga nggak tahu, Bang. Oh, itu tempat rahasia. Surga kan dari kosakata dari jannah. Jannah itu artinya bisa kebun, bisa tersembunyi. Nah, gitu. Jadi tempat yang tersembunyi yang tidak akan pernah tahu makhluk seperti apa isinya. Makanya di Al-Quran itu digambarkan isinya kayak gini, itu hanya penggambaran gitu. Suatu saat. Tapi sebenarnya isinya lebih dari itu gitu. Ya, suatu saat ditemukan surga itu di mana ya nanti ya? Soalnya ilmu teknologi semakin canggih. Data-data nggak bakal ketemu, Bang. Udah dibilang manusia nggak akan menemui surga itu kalau dia masih ada di dunia. Nggak, beda alam. Di ujung alam semesta itu ada teknologi yang bisa mencapai sampai situ di YouTube. Masalahnya gini, ya kalaunya kita nih kan dalam Islam kepercayaannya satu langit itu dinaiki 500 tahun tuh. Nah itu udah beda alam itu. Udah beda alam. Surga itu dikatakan dalam Islam dekat Sidratul Muntaha. Itu Quran surah An-Najm. Nah, kayak gitu. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adana. Kan kayak gitu. Ke bawahnya itu ada surga, di sampingnya Sidratul Muntaha. Kayak gitu disebutkan. Itu udah beda alam masalahnya. Gitu. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a apatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha ada surga. Beda alam udah. Jadi kalau kita masih di dunia nggak akan menemui. Nunggu mati dulu. Gitu. Maksudnya beda alam. Beda alam. Nunggu kita mati.
Kenapa Jadi gini Bang, kalau kamu mencari kebenaran itu buang dulu doktrin Kristen, buang dulu pemahaman Islam. Mari kita pakai dulu kitabnya, kitab Kristen ataupun kitab Muslim gitu. Iya. Cuma satu, kita tarik benang merahnya ya, bahwa ajaran yang benar itu adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi sejak dulu gitu. Betul. Iya. Bukan yang dibawa Kristen ya, bukan juga pemahaman dari masyarakat Islam. Iya, saya masih mempelajari. Yang betul itu yang dibawa oleh para nabi. Anda sepakat nggak? Betul. Saya sepakat itu. Nah, gitu. Saya belum yakin Islam, juga nggak yakin sama Kristen, Katolik, apalagi Buddha, Hindu. Saya belum yakin semua itu. Nggak ada yang. Ini aja Bang, ya. Ini nanti Anda ambil rekamannya. Saya jabarkan sedikit. Buang dulu masalah paham Kristen, buang dulu masalah paham Islam. Oke? Iya. Tapi kita pakai kitab Kristen dan kitab Islam. Kita yakini bahwa kebenaran itu diajarkan oleh para nabi. Nah, gitu. Betul. Nah, coba kalau kita lihat Kristen, para nabi siapa saja? Ya, Abraham. Tuhannya tidak pernah kelihatan, tidak pernah jadi manusia. Kan kayak gitu. Musa, dalam kitab Kristen, Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat dengan mata. Kalau dapat melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati. Itu tertera dalam Keluaran 33 nomor 20. Itu Tuhannya Musa, tidak dapat dilihat dengan mata. Terus kata Yesus, ya, dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Yang namanya Tuhan, kata Yesus, itu tidak dapat dilihat. Nah, dalam Islam, Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Tuhan itu, Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi dapat kita simpulkan, ajaran para nabi itu Tuhannya kagak kelihatan. Jadi kalau ada Tuhan yang nongol ke muka bumi, berarti itu udah salah Tuhannya. Nah, itu kita garis merahi dulu, kita garis tarik benang merahnya dulu, bahwa ajaran para nabi ya, Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau ada Tuhan yang nongol, berarti udah sesat Tuhan yang nongol itu. Nah, gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, cara menyembah Tuhan. Dari zaman dulu sampai hari ini, cara menyembah Tuhan itu sama yang diajarkan oleh para nabi. Nggak ada beda. Nggak ada. Lihat Abraham di kitab Anda Kristen. Abraham menyembah Tuhannya itu sujud ke tanah dahinya. Tuh, dalam Kejadian 24 nomor 52. Habis itu Nabi Musa. Dalam Keluaran 34 nomor 8. Nabi Musa itu menyembah Tuhannya dahinya ke tanah. Sujud dia. Nah tuh, habis Nabi Musa siapa? Daud. Daud dalam 1 Tawarik 29 nomor 20. Nabi Daud itu menyembah Tuhan, dahinya dia ke tanah. Sujud juga. Habis itu siapa lagi? Ezra dalam kitab Kristen, cara menyembah Tuhannya itu dahinya ke tanah. Sujud juga itu. Begitu pula Yesus. Dalam Matius 26 nomor 39, Yesus waktu berdoa kepada Tuhannya, dahi Yesus ke tanah. Sujud dia. Hari ini ya, Islam disuruh untuk sujud dahinya ke tanah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi ya, kalau ada ajarannya jingkrak, udah sesat gitu, sesat. Joget, sesat. Buang dulu yang kayak gitu, karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh para nabi. Para nabi cara menyembah Tuhannya dahinya ke tanah.
Jadi kalau ada di rumah ibadahnya jingkrak Pak, kayak musik, udah sesat dah berarti dah itu. Nah, kayak gitu Bang. Jadi benang merahnya ya, Tuhan yang benar itu tidak kelihatan dengan mata, dan cara menyembahnya yaitu dengan dahi ke tanah, ke bumi. Nah, tuh. Harus seperti itu ya, Pak. Itu yang diajarkan oleh para nabi sejak zaman bahula gitu. Jadi kalau ada ibadahnya hari ini nyanyi-nyanyi, udah tinggalkan. Sesat berarti. Saat ini saya juga belum Gitu. ke sujud saya belum pernah emang. Soalnya nggak yakin semua itu saya. Nggak ada yang saya. Nah gini Bang. Ini saya mau kasih tahu di kitab Anda satu nih. Satu aja. Anda pikirkan nih. Ya. Kitab saya sekarang. Yang saya sebutkan tadi. Hah? Bentar. Ya kita ke Bible dulu. Oh, Bible. Nih kita ke Bible dulu. Ini kan kitab Anda. Ini Alkitab Sabda. Nehemia 8 nomor 6. Ya dulu. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud. Menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini kitab Anda loh. Ajaran para nabi terdahulu cara menyembah Tuhan. Jadi muka sampai ke tanah. Nah, jadi di kitab Anda tuh Bang ya, dijelaskan ya para nabi terdahulu itu cara menyembah Tuhannya angkat tangan kayak gini. Lalu menyebutkan Allah Maha Besar. Atau dalam bahasa Arabnya Allahu Akbar. Di belakangnya itu mengucapkan amin amin. Setelah angkat tangan, dia berlutut. Lututnya itu dia pegang sambil mukanya sampai ke tanah. Iya. Hari ini yang mengerjakan kayak gitu agama apa tuh Bang? Iya, Islam. Islam. Itu Bang. Gak ada yang lain gitu. Ajaran para nabi itu kayak gitu. Dia sama semuanya semenjak dulu. Sampai hari ini dikerjakan Islam tuh. Padahal ada di kitab Anda, bukan di Al-Quran. Nah, gitu. Masuk akal kan? Mana yang betul gitu. Gak perlu kita lihat kitab sucinya, gak perlu lihat ajarannya. Mari kita lihat ajaran para nabi aja gitu. Nah, jadi seperti itu. Iya. Ya, sambil belajar. Ya buat abang berpikir lah. Iya. Sambil belajar buat abang berpikir. Gak apa-apa, saya nggak bisa paksa juga masuklah ke dalam Islam. Harus dipaksa nggak boleh. Iya. La ikraha fiddin. Depan rumah saya itu pas depan rumah masjid Pak soalnya. Nah itu saya udah jelaskan Bang. Iya depan. Saya hanya menyampaikan tapi tidak memaksa gitu. Iya, saya juga dilihat orang kok nggak pernah ke masjid lagi, nggak boleh gimana, nggak pernah sholat. Saya cuek aja, soalnya saya belum ada yang yakin gitu loh. Kristen nggak yakin, Islam nggak yakin. Gini aja, coba. Anda tuh kan diciptakan Tuhan. Kira-kira Anda diciptakan tuh buat apa gitu? Saya nggak tahu, belum. Ya buat hidup aja. Buat hidup aja. Jadi Anda cuma buat makan, habis itu tidur, sampai menua, sampai mati gitu. Ya ngurusi anak-anak ya cuma gitu aja. Soalnya saya gini Bang. Cuma gitu aja. Iya, saya berdoa terus, tiap hari berdoa kepada siapa itu, Allah ataupun Yesus atau Nabi Muhammad. Istri saya itu sakit Bang, sampai saat ini sakit, berbaring di kamar pakai pampers sekarang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada mujizat apapun dari Tuhan, dari Allah, nggak ada. Itu yang nggak saya yakin itu, gara-gara itu istri saya sakit nggak. Baik. Bang, dalam Islam ada namanya rukun iman. Jika Anda orang beriman, maka Anda percaya dengan 6 hal. Apa itu? Yaitu qada dan qadar. Anda memelihara istri Anda yang sakit,
Itu adalah janji hidup Anda. Itu ujian untuk Anda gitu. Ujian untuk Anda apakah Anda tahan menghadapinya. Makanya dalam Islam jangan ngaku beriman kalau kamu tidak diuji. Itu dalam Islam. Contoh lihat Nabi terdahulu Bang ya. Lebih parah dari Anda. Nah gitu. Lebih parah. Dia menghadapi istrinya yang durhaka. Contoh Nabi Nuh. Terus Lut juga. Atau terus juga dia memelihara yang sakit. Nabi siapa? Nabi Ayub. Memelihara yang sakit, dirinya tuh sakit. Dirinya juga kena penyakit seluruh tubuhnya gitu. Tapi dia apa? Sabar gitu kuncinya. Sabar dia memelihara sakitnya. Jadi kalau istri Anda ya, Anda sudah berdoa, ya Allah, ya sembuhkanlah istriku. Dalam Islam Bang ya, dalam Islam kata Allah sakit itu sebagai ujian. Kata Nabi Muhammad ya, sakit itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk apa? Untuk menghapus atau menggugurkan dosa Anda. Gitu. Mungkin ya di masa lampau, di masa yang lalu kita punya dosa gitu. Yang akhirnya kita menjadi penyakit di masa sekarang. Itulah Bang, salah satunya apa? Sesuatu yang haram masuk ke diri kita itu bisa jadi penyakit. Tuh. Jadi kalau Anda sekarang memelihara, ya Allah sembuhkanlah istriku. Kata Allah jangan ngaku beriman kamu. Jangan ngaku beriman kalau kamu tidak kuuji. Istrimu ku kasih sakit aku untuk menghapus dosa dia. Apakah kamu berputus asa atau tidak gitu? Itu ujian bagi Anda. Wal asri. Ya, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu telah merugi. Rugi kenapa? Illalladzina amanu, kecuali dia beriman. Wa amilus solihat, dan dia mengerjakan amal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan dia memberitahukan tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan dia menasehati tentang kesabaran. Tuh. Sudah dibilang kata Allah sabar kamu punya istri. Kalau sakit pelihara gitu. Itu istrimu tanggung jawabmu. Itulah ujian untukmu. Kalau kamu sabar maka kamu akan bahagia nantinya. Ditempatkannya di tempat yang bahagia gitu. Dan kamu tidak merugi. Tapi kalau kamu tidak sabar gitu. Tidak sabar. Malah kamu berprasangka buruk terhadap Allah. Oh ya Allah sembuhkan istriku. Ya, ini kata Bang istrinya kagak sembuh-sembuh juga gitu. Lalu berprasangka Allah nggak ada. Maka ya prasangka Anda itu membuat kecelakaan bagi diri Anda sendiri. Jadi manusia itu diuji memang. Hidup di dunia ini diuji. Kita ini Bang ya, hidup itu bukan hanya mengurus istri, bikin anak, makan, tidur sampai menua lalu mati. Kagak. Tujuan hidup itu ada. Kalau dalam Quran surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Tuhan. Jadi hidup itu untuk menyembah Tuhan. Kalau urusan yang lain itu hanyalah sebagai pernak-pernik atau aksesoris ujian hidup gitu. Jadi diuji itu sabar gitu. Sabar. Saya pun juga diuji Bang. Saya tidak berkecukupan. Itu diuji. Tetap saya istiqomah juga live streaming. Habis itu menyampaikan kebaikan. Gitu. Padahal pengen juga gitu. Yang punya kayak orang ya. Beli rumah seluas lapangan bola. Mau aja gitu. Beli pesawat terbang 5 atau bikin jet pribadi sendiri. Beli Pajero. Mau juga kayak gitu. Tapi ya saya nggak mungkin dikasih kayak gitu. Karena apa? Tuhan itu maha tahu gitu. Nih Yusuf ini nanti kalaunya saya kasih rumahnya kayak lapangan bola, nanti istrinya tambah banyak katanya. Salah juga. Nanti bakal apa? Ini rumah yang jadi seperti lapangan bola ini nanti akan jadi sengketa di istri-istrinya. Jadi Tuhan itu lebih tahu. Makanya nggak kukasih kata Tuhan. Dia kaya kayak gitu. Karena apa? Itu untuk kebaikan kita.
Jadi istri Anda dikasih sakit itu untuk kebaikan Anda dan kebaikan istri Anda. Jadi kayak gitu. Iya, saya remet terus. Enggak, Jangan berprasangka buruk gitu aja Bang intinya. iya. Mungkin itu Bang yang kita diskusikan pada malam hari ini. Ada yang mau Anda sampaikan? Kasihan juga yang di bawah itu nunggu buat naik juga gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Anda orang baik Bang Haruto. Iya, terima kasih. Ada yang disampaikan? Iya, terima kasih atas Ya udah Bang. pencerahannya buat Yang sabar gitu, hidupnya yang sabar. Doakan aja istrinya juga mendapat hidayah, kamu juga mendapat hidayah, kan kayak gitu. Iya, itu gara-gara salah satunya saya nggak percaya Tuhan itu. Iya itu. Iya, jangan sampai ujian kita itu jadi azab gitu. Itu aja. Gitu. Oh iya. Iya, terima kasih. Ubahlah. Ujian itu sebagai apa? Sebagai ya tabungan kita nanti agar kita diberikan hidup yang bahagia setelah kematian. Gitu. Iya, amin. Betul. Terima kasih, Pak. Oke ya Bang ya, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bang Haruto. Kalau ada pertanyaan silahkan naik kembali nanti ya. Saya follow dulu gitu. Iya. Oke. Selamat malam Bang.